Amorim blak-blakan, Manchester United ternyata butuh pemain gila untuk bangkit. Kita kira maksudnya apa ya? Temukan jawabannya di sini. Kabar mengejutkan dari Bernabeu. Pemain incaran Manchester United beri lampu hijau gabung MU. Kira-kira siapa ya? Tonton jawabannya di video selengkapnya di sini. Situasi di Bernabeu berubah, keinginan Manchester United boyong bintang Real Madrid makin terbuka. Keinginan Manchester United mendapatkan Federico Valverde semakin mendekati kenyataan. Kabar ini muncul setelah Real Madrid kini mulai terbuka untuk menjual pemain internasional Uruguay tersebut yang telah lama dikagumi oleh tim rekrutmen MU. Menurut media Spanyol seperti dikutip Manchester Evening News, MU siap membayar sekitar 87 juta pounds untuk pemain berusia 27 tahun tersebut, yang fleksibilitasnya memungkinkannya bermain di lini tengah dan bek kanan. Situasi ini dipicu sikap para pemain senior di Bernabeu yang semakin terbuka terhadap tawaran, dan manajer Xabi Alonso dilaporkan memandang Valverde sebagai pemain penting tetapi bukan berarti tak tersentuh. Sikap tersebut menandai perubahan signifikan, karena sebelumnya Madrid enggan mempertimbangkan tawaran sebelumnya. Dengan lebih dari 250 penampilan untuk raksasa Spanyol tersebut, pemain berusia 27 tahun ini telah membangun reputasi sebagai pelari yang tak kenal lelah dan kekuatan dinamis dalam bertahan maupun menyerang. Bagi MU yang terus mengevaluasi opsi lini tengah jangka panjang mereka, nama Valverde memiliki bobot dan daya tarik langsung. Apalagi, Ruben Amorim masih ingin memperkuat satu posisi di Manchester United meskipun ada investasi musim panas. Valverde mungkin menjadi pemain yang dapat memperbaiki kelemahan dalam skema Amorim jika ia gabung dan berhasil bertahan di United. Pelatih berusia 40 tahun ini lebih menyukai gelandang yang memiliki etos kerja dan disiplin dalam bertahan. Sistemnya membutuhkan sifat-sifat ini karena bek sayapnya yang menyerang dan teknik pressing yang sistematis. Pemain Uruguay ini pasti akan memenuhi harapan Amorim dengan etos kerjanya yang tinggi, efisiensi tackle, dan kemampuannya yang luar biasa untuk menutup setiap celah. Pemain berusia 27 tahun ini sebagian besar bermain di posisi menyerang selama masa baktinya di Real Madrid. Tetapi statistik menunjukkan bahwa Valverde sama efisiennya di kedua aspek permainan. Sepanjang musim 2024-2025, ia sudah mencetak 11 gol dan memberikan 8 assist. Dengan akurasi umpan mencapai 90% dan menyumbang 52 tackle dengan perkiraan 73 intersepsi. Di musim ini meskipun belum mencetak gol, Valverde telah memberikan 3 assist hanya dalam 8 pertandingan, sekaligus meningkatkan akurasi umpannya menjadi 91%. Semua angka ini menunjukkan kemampuan dan adaptasinya untuk berkembang pesat di posisi apapun. Jika Amorim memasangkannya dengan rekan yang bertipe defensif di United, maka klub dapat memaksimalkan kualitasnya dalam menekan dan merebut bola, sekaligus memberinya ruang untuk maju. Manchester United akhirnya kembali melibatkan Tyrell Malacia dalam latihan tim utama. Bek kiri asal Belanda itu terlihat berlatih di Carrington bersama skuad senior setelah sebelumnya hanya menjalani pemulihan bersama tim U21. Malacia sempat digolongkan dalam skuad terpinggirkan bersama Marcus Rashford, Anthony, Alejandro Garnacho, dan Jadon Sancho. Bedanya, keempat pemain lain sudah meninggalkan Old Trafford. Sementara Malacia tetap bertahan lantaran rencana kepindahannya ke AS Roma, LC, maupun klub asal Arab Saudi gagal terwujud setelah bursa transfer ditutup. Kini, di usia 26 tahun, Malacia mendapatkan selagi untuk membela Setan Merah meski kontraknya akan berakhir pada musim panas mendatang. Jika tidak ada perpanjangan kontrak atau transfer di bursa Januari, ia berpotensi pergi secara gratis pada akhir musim. Kepulangan Malacia juga mencuri perhatian karena ia baru saja sembuh dari cedera lutut yang cukup serius, membuatnya absen lebih dari 550 hari. Musim lalu,
Ia hanya mencatat 5 kali starter, termasuk saat sempat dipinjamkan ke PSV Eindhoven. Padahal, Malaysia adalah rekrutan pertama Erik ten Hag pada 2022, meski perjalanannya di Old Trafford belum sesuai harapan. Di sisi lain, United sedang mengalami fase berat. Kekalahan 3-1 dari Brentford akhir pekan lalu semakin menambah tekanan kepada pelatih Ruben Amorim. Setelah musim lalu finish di posisi ke-15, performa yang masih angin-anginan musim ini memunculkan kekhawatiran bahwa Setan Merah bisa kembali terjebak di papan bawah Liga Inggris. Amorim blak-blakan. Manchester United ternyata butuh pemain gila untuk bangkit. Manchester United kembali berada dalam sorotan setelah star buruk di Liga Inggris musim ini. Di bawah asuhan Ruben Amorim, Setan Merah hanya bisa meraih 7 poin dari 6 laga awal. Hasil itu membuat mereka tertahan di papan bawah klasemen sementara. Musim panas lalu sebetulnya diwarnai optimisme besar setelah sejumlah rekrutan baru tiba di Old Trafford. Benjamin Sesko, Matheus Cunha, hingga Bryan Mbeumo diharapkan bisa memberi energi segar. Namun penampilan mereka belum konsisten dan gagal membawa United bersinar. Kekecewaan makin dalam ketika United tersingkir lebih cepat dari Piala Carabao. Mereka kalah secara mengejutkan lewat adu penalti dramatis dari Grimsby Town, tim kecil dari League 2. Kekalahan itu dianggap mempermalukan reputasi klub besar seperti United. Tak ayal, Amorim jadi bulan-bulanan kritik dari berbagai pihak. Tekanan agar Amorim dipecat pun semakin deras. Performa buruk United membuat banyak pihak mulai mempertanyakan pendekatan taktik Amorim. Sang manajer dikenal kaku dengan formasi 3-4-3 andalannya, meski hasilnya tidak sesuai harapan. Pendekatan ini dinilai tak cocok dengan karakter skuad yang ia miliki sekarang. Amorim menolak anggapan bahwa sistem permainannya menjadi biang kerok krisis. Ia justru meminta para pemain untuk tampil lebih berani dan menunjukkan karakter kuat. Menurutnya, masalah utama United bukan sekadar soal skema permainan. Fans maupun legenda klub berharap Amorim bisa lebih fleksibel dalam meramu taktik. Namun, pria asal Portugal itu belum memberi tanda akan melakukan perubahan besar. Ia justru menegaskan bahwa sistem saat ini masih bisa bekerja jika semua pemain benar-benar tampil maksimal. Dalam wawancara bersama Owen Hargreaves di TNT Sports, akhirnya Amorim membeberkan hal yang menurutnya hilang dari Manchester United. Ia menegaskan bahwa skuadnya butuh pemain dengan mentalitas berbeda untuk membangkitkan tim. Kami memiliki banyak pemain yang telah berada di sini selama bertahun-tahun dan kami sedang berjuang, jadi itu selalu ada dalam pikiran Anda. Bukan hanya para pemimpin, kami membutuhkan pemimpin. Akan tetapi terkadang yang saya pikirkan adalah kami merindukan beberapa pemain gila. Anda tahu? Ujarnya.